Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video untuk membahas buku ESPS Matematika kelas 5. Untuk mempersingkat waktu langsung saja adik-adik dibuka lanjutan dari video kemarin yaitu nomor 3 adik-adik. Ada yang di halaman 8 ya adik-adik ya. Nah, nomor 3 ini dari A sampai J sudah saya salin di sini pertanyaan-pertanyaannya adik-adik. Sekarang langsung saja saya mulai. Yang A 6/1/4 ditambah 0,25. 6/1/4 dijadikan pecahan biasa dengan cara 6 dikali 4 sama dengan 24. Setelah itu ditambah 1. 24 tambah 1 25. Berarti 6/1/4 ini berubah menjadi 25/4. Baru dikurang dengan 0,25 diubah jadi pecahan biasa adalah 25/100 karena di belakang koma ada 2 angka. Ini dia udah saya jadikan 25/100. Setelah itu penyebutnya ini 4, penyebutnya ini 100. Berbeda ya adik-adik ya. Maka itu kita harus mencari KPK dari 4 dan 100. KPK dari 4 dan 100 adalah 100. Kemudian untuk mendapatkan pembilangnya ini dan ini, 100 dibagi 4 sama dengan 25. 25 dikali 25 sama dengan 625. 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 dikali 25 sama dengan 25. Setelah itu 625 dikurang 25 sama dengan 600. 600/100 itu sama dengan 600%. Kemudian yang B, 65% dikurang 1/10. 65% dijadikan kepecahan biasa menjadi 65/100. Dikurang 1/10-nya dipindahkan ke sini adik-adik. Setelah itu penyebut 100 dan 10 dicari KPK-nya. KPK dari 100 dan 10 adalah 100. Kemudian langkah selanjutnya 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 dikali 65 sama dengan tetap 65. 100 dibagi 10 sama dengan 10. 10 dikali 1 tetap 10. 65 dikurang 10 sama dengan 55/100. 55/100 ini sama dengan 55%. Yang C 3/4/8 dikurang 1,2. 3/4/8 ini silakan adik-adik jadikan kepecahan biasa dengan cara 3 dikali 8 sama dengan 24. 24 ditambah 4 sama dengan 28/8. 1,2 dijadikan kepecahan biasa menjadi 12/10. Karena di belakang koma ada satu angka berarti pernya per 10. Setelah itu cari KPK dari 8 dan 10. Hasil KPK-nya adalah 40 adik-adik. Setelah itu 40 dibagi 8 sama dengan 5. 5 dikali 28 sama dengan 140. 40 dibagi 10 sama dengan 4. 4 dikali 12 sama dengan 48. Setelah itu 140 dikurangi dengan 48. Hasilnya adalah 92. Sudah adik? Kemudian 92/40, karena pembilangnya ini besar, maka pecahan ini bisa dijadikan menjadi pecahan campuran. 92/40 artinya 92 dibagi 40. Hasilnya adalah 2, sisanya 12, pernya tetap 40. 12/40 ini masih bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 4. 2-nya diletakkan dulu adik-adik. Yang dibagi 4 adalah pecahan 12 dan 40 ini saja. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 40 dibagi 4 sama dengan 10. Jadi hasil yang paling sederhana adalah 2. 3/10. Yang E 31/4 dikurang 25%. 31/4 dijadikan kepecahan biasa. 3 dikali 4 sama dengan 12. 12 ditambah 1 sama dengan 13/4. 25% artinya 25/100. Setelah itu cari KPK dari 4 dan 100. KPK itu adalah angka 100. Setelah itu 100 dibagi 4 sama dengan 25. 25 dikali 13 sama dengan 325. 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 tadi dikali 25 tetap 25. Lalu 325 dikurang 25 hasilnya adalah 300/100. 300-nya adik-adik pindahin. Angka 100 penyebut ini menjadi persen. Jadi 300%.
Oh maaf adik-adik, tadi itu yang E duluan ya, baru yang D sekarang. Saya kebalik nulisnya tadi. Oke, sekarang yang D. 8,8 dikurang 3, 1 per 2. 8,8 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 88 per 10. Kenapa per 10? Karena di belakang koma ada satu angka. 31 per 2 dijadikan pecahan biasa. 3 kali 2, 6. 6 tadi tambah 1 sama dengan 7 per 2. KPK dari 10 dan 2 adalah 10. Maka itu penyebutnya menjadi 10 semua di sini. Setelah itu 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 dikali 88 sama dengan 88. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 7 sama dengan 35. 88 dikurang 35 sama dengan 53 per 10. Ini dijadikan pecahan campuran adik-adik ya, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 53 per 10 dijadikan pecahan biasa menjadi 53 per 10. Yang F 4,5 dikurang 25 per 8. 4,5 jadikan pecahan biasa menjadi 45 per 10. 25 per 8 dijadikan pecahan biasa. 8 dikali 2, 16. 16 ditambah 5 sama dengan 21 per 8. Lalu cari KPK dari 10 dan 8. KPK-nya adalah 40 adik-adik. Setelah itu untuk mengisi atasnya ini, caranya 40 dibagi 10 sama dengan 4. 4 tadi dikali 45 sama dengan 180. Kemudian 40 dibagi 8 sama dengan 5. 5 tadi dikali 21 sama dengan 105. Setelah sudah sama penyebutnya seperti ini, barulah yang atasnya ini boleh dikurangkan. 180 dikurang 105, sisanya adalah 75 per 40. 75 ini lebih besar daripada penyebutnya, maka itu bisa dijadikan menjadi pecahan campuran. 75 per 40 artinya 75 dibagi 40 adalah 1 hasilnya. Sisanya 35, pernya tetap 40. 1/3/5 bisa dikecilkan lagi atau disederhanakan dengan sama-sama dibagi 5. Satunya adik-adik turunkan. Pecahan 35 per 40 ini sama-sama dibagi 5. 35 dibagi 5 sama dengan 7. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Jadi hasil yang paling kecil dan paling sederhana adalah 1/7 per 8. Sekarang yang G, 75% dikurang 0,055. 75% dijadikan ke pecahan biasa menjadi 75 per 100. 0,055 dijadikan pecahan biasa menjadi 55 per 1000. Kenapa per 1000? Karena di belakang koma ini ada 1, 2, 3 angka adik-adik. Maka itu pernya per 1000. Setelah itu, cari KPK antara 100 dan 1000. KPK-nya adalah 1000 adik-adik. Setelah itu 1000 dibagi 100 sama dengan 10. 10 tadi dikali 75 sama dengan 750. 1000 dibagi 1000 sama dengan 1. 1 tadi dikali 55 sama dengan 55 tetap. Kemudian 750 dikurang 55 hasilnya adalah 695 per 1000. 695 per 1000 tidak bisa dijadikan pecahan campuran karena pembilangnya ini lebih kecil daripada penyebutnya. Yang kita hanya bisa lakukan adalah menyederhanakannya dengan cara sama-sama dibagi dengan bilangan 5. 695 dibagi 5 sama dengan 139. 1000 dibagi 5 sama dengan 200. Jadi hasil yang paling sederhana adalah 139 per 200. Kemudian yang H, 41 per 8 dikurang 2,375. 41 per 8 diubah menjadi pecahan biasa. 4 dikali 8, 32. Tambahkan 1 sama dengan 33 per 8. 2,375 dijadikan menjadi pecahan biasa menjadi 2375 per 1000. Kenapa per 1000? Karena di belakang koma ada 3 angka. Setelah itu carilah KPK dari 8 dan 1000. KPK-nya adalah 1000 adik-adik. Setelah itu bagi lalu dikali. 1000 dibagi 8 dikali 33 sama dengan 4.
1125. Kemudian 1000 dibagi 1000 hasilnya 1. 1 kali 2375 ya tetap 2375. Setelah ini penyebutnya 1000 dan penyebutnya ini juga 1000, bolehlah adik-adik kurangkan. 4125 dikurang 2375 hasilnya adalah 1750. Dibagi 1000 adik-adik. 1750 dibagi 1000 hasilnya 1, sisanya 750, pernya 1000 juga. Nah, 1750 per 1000 ini bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 250 adik-adik. Satunya adik-adik pindahkan dulu. Kemudian 750 dibagi 200 hasilnya adalah 3. 1000 dibagi 250 hasilnya adalah 4. Jadi kalau digabungkan hasilnya adalah 1/3/4 yang paling sederhana. Dan I 5/7/8 dikurang 15%. 5/7/8 dijadikan menjadi pecahan campuran. 5 dikali 8 40. 40 tadi ditambah 7 sama dengan 47/8. 15% dijadikan ke pecahan biasa menjadi 15/100. Setelah itu cari KPK dari 8 dan 100. KPK-nya adalah 200. Setelah itu dibagi baru dikali. 200 dibagi 8 sama dengan 25. 25 kali 47 sama dengan 1175. Kemudian 200 dibagi 100 sama dengan 2. 2 dikali 15 sama dengan 30. Setelah itu adik-adik boleh kurangkan karena penyebutnya sudah sama-sama 200 adik-adik. 1175 dikurang 30. Hasilnya adalah 1145 per 200. Karena pembilang ini lebih besar daripada penyebutnya, bisa dijadikan menjadi pecahan campuran. 1145 per 200 artinya 1145 dibagi 200. 1145 dibagi 200 hasilnya 5, sisanya 145, pernya tetap 200. Ini adalah bilangan yang belum terkecil, maka itu harus kita sederhanakan adik-adik. 5-nya langsung dipindahkan ke sini adik-adik. Kita urus yang pecahan ini. Pecahan 145 per 200 ini masih bisa sama-sama dibagi 5. 145 dibagi 5 hasilnya 29. 200 dibagi 5 hasilnya 40. Dapatlah 5, 29 per 40 sebagai hasil tersederhana dan terkecil dari pengurangan ini. Dan yang terakhir kita punya J. 9,55 dikurang 120%. 9,55 dijadikan pecahan biasa menjadi 955. Karena di belakang koma ini ada 2 angka, berarti dia per 100. Sedangkan 120% dijadikan ke pecahan biasa menjadi 120 per 100. Karena ini penyebutnya sudah sama, adik-adik kita nggak perlu repot-repot untuk mencari KPK. Karena sudah sama penyebutnya, langsung aja atasnya ini bisa dikurangkan dengan atasnya ini. 955 bisa dikurang langsung dengan 120. Hasilnya adalah 835. Penyebutnya tetap 100 karena ini udah 100 adik-adik. 835 per 100 artinya 835%. 835 tinggal dipindahkan per 100-nya menjadi tanda persen. Saya rasa itu aja adik-adik pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga adik-adik jelas. Kalau tidak jelas silahkan diulang-ulang pelajarannya adik ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sudah subscribe terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa di like dan komen yang sopan. Kemudian di share kepada teman-temannya yang masih mengalami kesulitan untuk mengisi buku ESPS Matematika kelas 5. Terima kasih dan sampai jumpa.